Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana sayang? Masih semangat untuk belajar hari ini? Boleh ya disiapkan dulu alat tulisnya. Setelah siap, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa ya soleh dan soleha. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kita sudah membaca doa, sekarang kita mulai membuka bukunya ya, soleh dan soleha. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran kedua di subtema ketiga. Nah, sebelum ini kalian pernah mempelajari aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak manusia dan juga menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang kelainan tulang, kemudian menentukan ide pokok kembali, dan mengetahui pengertian komik dan fungsi komik. Diharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian boleh dicatat ya soleh dan soleha, kalian dapat menyebutkan kelainan tulang dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan fungsi tulisan yang terdapat pada komik dan juga pengertian komik dengan bertanggung jawab. Boleh dicatat ya soleh dan soleha. Nah, mari kita mulai. Sebelum ini kalian pernah mengetahui bahwa aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak manusia adalah membuat gerabah. Hebat sekali. Nah, dengan membuat gerabah ini perlu kita lakukan dengan teliti. Setiap kegiatan yang kita lakukan dalam membuat gerabah ini harus kita lakukan dengan benar. Dan bukan hanya membuat gerabah ini, setiap kita melakukan aktivitas lain di rumah ataupun di luar rumah, kita tetap harus berhati-hati untuk menjaga agar tulang-tulang yang ada pada tubuh kita ini dapat bekerja dengan baik. Karena apa? Karena selama ini banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diduga yang mengakibatkan kelainan yang terjadi pada tulang kita. Kelainan itu seperti apa ya soleh dan soleha? Nah, kalian bisa mencatat, jika kita mengalami kelainan tulang, maka kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya atau sebagaimana mestinya. Maka kita harus selalu menjaga tulang-tulang kita ini agar selalu bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Nah, ibu akan sebutkan apa saja ya kelainan tulang yang bisa terjadi pada tubuh manusia. Nah sayang, kelainan tulang ini semuanya ada 8. Kalian bisa baca di buku kalian. Dan catatlah hal-hal penting yang ibu sampaikan dalam video ini. Kelainan tulang yang pertama itu ada fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini biasa terjadi akibat kecelakaan. Dan patah tulang ini ada 2. Yang pertama ada fraktura terbuka untuk patah tulang yang merobek kulit dan otot. Kemudian ada fraktura tertutup, tidak merobek kulit dan otot. Seperti ini ya gambarnya. Nah, yang kedua itu ada kelainan tulang polio. Polio ini biasanya disebabkan karena virus polio. Makanya waktu kalian kecil, kalian diwajibkan untuk imunisasi polio agar terhindar dari kelainan tulang polio ini. Jika kita mengalami polio, kalian bisa mengalami kelumpuhan otot. Seperti ini ya soleh dan soleha. Nah, untuk yang ketiga, kelainan tulang yang bisa terjadi pada tubuh manusia adalah osteoporosis atau tulang yang mudah retak atau patah seperti ini. Nah, di sebelah yang tengah ini itu merupakan tulang yang masih bagus, tersusunnya masih sangat rapat. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah tulang yang mudah retak, jadi harus dijaga baik-baik. Agar menjaga tulang kita tidak mudah retak ini, kita harus selalu menjaga asupan tubuh kita supaya memakan makanan yang bergizi seperti susu dan ikan yang mengandung banyak kalsium. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada fisura atau retak tulang. Retak tulang ini sama seperti fraktura, bisa terjadi akibat karena kecelakaan ya soleh dan soleha. Nah, untuk kelainan tulang yang kelima itu ada rematik. Rematik ini terjadi mengakibatkan nyeri pada sendi-sendi seperti sendi tangan, sendi kaki, ataupun siku. Seperti ini bentuknya. Jadi kita akan merasakan ngilu pada sendi-sendi kita jika kita mengalami rematik. Dan yang keenam, kalian boleh catat ya soleh dan soleha, itu ada kifosis. Seperti ini gambarnya.
Jika kalian duduk atau berdiri membungkuk, maka lama-kelamaan tulang kalian juga akan mengalami kebungkukan. Apakah kalian pernah melihat orang yang bungkuk? Nah, itu salah satu kelainan tulang, yaitu kifosis. Untuk yang berikutnya ada kelainan tulang lordosis seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi kifosis, tulang membungkuk, kemudian kalau lordosis ini adalah tulang bengkok ke depan. Biasanya terjadi karena saat kita duduk atau saat kita berjalan, kita terlalu membusungkan dada kita ke depan, sehingga kita bisa mengalami kelainan tulang, yaitu lordosis. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, itu ada skoliosis. Nah, skoliosis ini sama kelainan tulang di mana tulang kita atau tulang punggung kita itu bengkok ke sebelah kiri atau kanan. Bisa disebabkan karena mungkin saat kita berjalannya terlalu bengkok, ataupun saat kita duduk seperti ini, tubuh kita tidak berdiri dengan tegak sehingga menyebabkan kelainan tulang yang ada pada tubuh kita. Nah sayang, kelainan-kelainan tulang yang tadi bisa kalian baca lebih lengkapnya di buku kalian. Dan untuk berikutnya, kalian bisa membaca teks tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Setelah itu kalian baca baik-baik, kemudian kalian tentukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Kalian bisa mengerjakan soal di halaman 157. Selamat mengerjakan ya soleh dan solehah. Kalau kalian merasa kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Nah, untuk berikutnya, coba kalian buka buku kalian, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya, soleh dan soleha. Nah, apakah kalian tahu gambar-gambar apa sajakah yang tadi ibu berikan? Iya, hebat sekali. Itu merupakan gambar komik. Apakah kalian pernah membaca komik, soleh dan soleha? Hebat sekali. Kalian harus rajin membaca ya. Membaca buku, membaca komik, membaca cerpen, supaya kalian bertambah informasinya. Nah, komik ini adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk susunan cerita. Kalian bisa catat ya soleh dan solehah di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian komik ini dicetak di kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, teks yang terdapat pada komik ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Dari pembelajaran ini, kita jadi mengetahui bahwa ada 8 kelainan tulang yang bisa terjadi pada manusia. Yang pertama, coba kalian sebutkan apa? Iya, hebat sekali. Ada fraktura atau patah tulang. Kemudian yang kedua, itu ada polio. Yang ketiga, itu ada osteoporosis atau bisa disebut dengan tulang yang mudah patah. Kemudian yang keempat itu ada fisura atau retak tulang. Yang kelima itu ada rematik. Yang keenam ada kifosis. Yang ketujuh ada lordosis. Dan yang kedelapan ada skoliosis. Diingat dan dicatat baik-baik ya soleh dan soleha. Kemudian seperti biasa, untuk menentukan ide pokok, kalian perlu terlebih dahulu membaca teksnya, memahami teksnya, dan mencari ide pokoknya ada di awal, di akhir, atau di tengah paragraf. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya soleh dan soleha. Kemudian kalian juga telah mengetahui pengertian komik. Ada yang bisa menyebutkan apa itu? Iya, hebat sekali. Boleh dicatat ulang ya. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Dan ingat, fungsi teks dalam komik ini adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Hebat sekali. Nah, begitu juga dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa ternyata tulang-tulang yang ada pada diri kita itu harus dijaga baik-baik. Jadi saat kita melakukan aktivitas, kita harus benar-benar memperhatikan
keamanan dan keselamatan diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita ceroboh, kita mainnya tidak hati-hati, maka kita bisa mengalami kecelakaan, kelainan-kelainan tulang yang telah Ibu sebutkan tadi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, soleh dan soleha. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian boleh langsung mengerjakan soal yang ada di pembelajaran 2. Dan untuk berikutnya kalian akan mempelajari kondisi geografis di Indonesia, menentukan ide pokok dalam suatu bacaan, dan menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Boleh dibaca dulu bukunya ya, soleh dan soleha. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.